Bismillahirrahmanirrahim. Waqtulifa fi ma'na tasdiqi bidzalika, dan diperselisihkan pada arti tasdiq bidzalika dengan itu arti. Kemarin bahasan tentang iman. Apa itu iman? Pada bahasa, iman itu artinya membenarkan, membujurakan. Pada agama, arti iman membenarkan dengan seluruh yang apa aja Nabi bawakan lawan kita. Itu kan semalam pada agama. Lalu pulang arti membenarkan pun diperselisihkan lagi. Membenarkan itu pulang artinya apa? Faqala ba'duhum, maka berkata sebahagian mereka di sini mereka ulama lah, membenarkan itu huwal ma'rifah, adalah suruh Pak Zulkifli kada turun tapi guru muislah itu sudah. Tadi huwal ma'rifatu. Faqala ba'duhum, kata sebahagian mereka, tasdik adalah ma'rifat. Ma'rifat artinya kenal. Faqullu man arafa ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa huwa mu'minun. Setiap siapapun yang mengenal apa-apa yang datang dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu mukmin. Setiap siapapun yang kenal apa-apa yang datang dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu mukmin. Artinya mun yang ingin kenal aja sudah disebut mukmin. Nah, ini kada cocok lawan kita. Ingin kenal aja sudah disebut beriman. Abu Jahal kan kenal lawan Rasulullah ya kah? Tapi kada disebut beriman. Lalu wa yuraddu, ditolak. Ala hada tafsir, atas ini tafsiran, ditolak atas ini tafsiran annal kafir, bahwasanya orang kafir arifun, dia kenal lawan siapa? Kenal lawan Nabi Muhammad. Walaisa bimu'min, dan dia tidak mukmin. Wa hadza tafsiru aidan la yunasibu qaulal jumhur. Ini tafsiran juga tidak sesuai dengan pendapat jumhur. Arti jumhur, kebanyakan ulama, atau istilah bahasa Indonesianya mayoritas ulama. Ini tafsiran juga tidak sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama. Apa pendapat kebanyakan ulama? Innal muqallida mu'minun ma annahu laisa bi'arifin. Sesungguhnya orang yang taklid adalah mukmin, adalah beriman. Ma'annahu, ma'anna, padahal dia laisa bi'arifin, tidak arif, tidak kenal. Apa garang arti kenal itu? Arti kenal itu aja kita tuh tasdiqul qalbi atau al-jazmu an dalilin, membenarkan sesuatu tapi dasarnya ada dalilnya. Nah, itu arti arif adalah
Ya, membenarkan sesuatu tapi punya dalilnya, punya dasarnya. Amunnya kada bisi dasarnya, kada bisi dalilnya, itu ngarannya muqallid. Muqallid lawan arif. Muqallid itu beriman. Arif pun kalau inya mengucapkan 2 kalimat syahadat beriman. Tapi kalau arif ini tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia yakin hatinya bahwa Nabi Muhammad itu memang Nabi, walaupun yakin hatinya bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, tapi tak pernah terucap dari lidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sampai dia mati pun dia tidak disebut beriman, ya kah? Tapi hanya sebatas arif, kan, kenal. Jadi syarat beriman itu apa tadi? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebut beriman sudah. Amunnya mengucapkan 2 kalimat syahadat pangjar, tapi hatinya nipu, itu disebut muslim. Nah, muslim tapi munafik. Arti munafik itu mendustai orang. Luarnya inya zahirnya inya menampakkan apa yang tidak pada hatinya. Artinya inya menampakkan keimanan tapi hatinya menyembunyikan kekafiran. Munafik ngaranna itu Pat-tahqiq tafsirut tasdiqi bi annahu hadithun nafsi at-tabi'u lil jazmi. Maka yang sebenarnya mentafsir dari tasdik, tafsir dari membenarkan adalah annahu hadithun nafsi at-tabi'u lil jazmi. Perkataan hati, membenarkan itu perkataan hati kita, hati nurani, ya. Suara hati. Yang suara hati ini at-tabi'u lil jazmi, mengikuti keyakinan. Artinya hati mengakui, ya, suara hati mengakui lawan keyakinan. Sawaun kana yajzimu an dalilin, sama ada dia mantap yakin dari dalil. Kalaunya dia mantap yakin dasarnya dalil tadi, karena wa yusamma ma'rifah, dinamakanlah itu ma'rifah. Inya bedalil ma'rifah ngarannya, tapi disebut mukmin lah, belum tentu. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya disebut mukmin, ya kah? Au anit taklid, atau dari taklid. Apa arti taklid? Taklid itu mengikuti pendapat orang lain, tapi kita kada tahu dalilnya, ya kah? Nya bertauhid itu kada boleh taklid. Amunnya taklid kita berdosa, harus ada dalilnya, minimal sekurang-kurangnya bahwa ini alam, bukti adanya Allah, gitu tuh, sekurang-kurangnya sudah. Tadi au anit taklid, atau dari taklid. Napa yakhrujul kafiru, lalu terkeluarlah yang kafir. Li'annahu lam yakun indahu hadithun nafsi, karena dia kafir, tidak ada di sisinya perkataan hati.
perkataan hati ini kan ada pulang syarahnya lah. Nah, apa maksud perkataan hati ini? Atau hati nurani lah, perkataan hati nurani. Arti nurani itu apa gerang? Cahaya. Perkataan dari hati nurani. Li'anna makna hadithin nafsi, karena bahwasanya arti dari perkataan hati nurani antakula, bahwa engkau kata raditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadinya aku rela, aku ridha dengan apapun yang datang membawakannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roti itu yang aku rela. Wa nafsul kafir, hatinya orang kafir, la taqulu dzalika, tidak mengatakan demikian, karena orang kafir itu tidak ridha dengan Nabi Muhammad, tidak ridha dengan apapun yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Bahari di acara apel hari Senin DMI Sabila Rosat itu ada namanya ikrar siswa. Tahu ini ada lagi ya? Apelnya ada lagi lah. Apelnya ada. Tapi isi acaranya apa? Pembacaan teks Pancasila lah. Apalagi? Janji siswa kah? Isinya apa? Yang raditu billahi robba tuh kah? Dulu ikrar siswa ngaranna. Jadi ada teks Pancasila sebutingnya ikrar siswa. Ikrar siswa itu isinya raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya. 3 buting saja. Tapi sama-sama dipimpin oleh pembawa acaranya. Ikrar siswa. Wadakhalal muqallid. Nah, masuk yang taklid, orang yang taklid. Orang yang taklid termasuk apa tadi? Termasuk orang yang membenarkan. Termasuk orang yang membenarkan orang taklid ini. Fa innahu indahu, karena sesungguhnya dia yang taklid ini di sisinya ada hadithu nafsin, ada perkataan hati nurani. Perkataan hati nurani tabi'un lil jazmi, yang mengikuti bagi jazam, bagi kemantapan hati. Jazam di sini maknanya kemantapan hati. Wa in lam yakun jazmuhu an dalilin, sekalipun tidak ada jazamnya, meskipun tidaklah jazamnya itu dari dalil, lahir dari dalilnya. Orang taklid itu tetap beriman. Orang awam kada sekolah tapi inya kada tahu dalil, takuni ini dalilnya pasti jar guru nengki itu sudah ndak dididik jar, yakin ndak jar guru ini terus tuh bang dalilnya ya kah? Jar guru itu tauhid jangan lah. Kita memang berguru, tapi guru melajari dalilnya itu yang dipakai, jangan jar gurunya. Ngatakan tak jar guru ini sudah, nah itu taklid. Orang taklid itu tetap disebut beriman, hanya saja maksiat. Kenapa disebut maksiat? Karena dia punya kemampuan menelusuri dalilnya. Ada bisi kemampuan. Nah, di bisi ini kita disuruh mencari dalil, itu disuruh ini jadi kenapa? Jadi kita diberikan akal, disuruh berpikir. Yang dipikirkan itu Tuhannya kah? Bukan, ciptaannya yang dipikirkan. Tuhannya kalau dipikirkan, karena kita mikirkan Tuhan, kegilaan itu bang. Ujungnya wa mimma yajibu al-imanu bihi aidan ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang wajib mengimaninya juga
mengenali nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari garis ayahnya dan dari garis ibunya. Itu ada di dalam itu syairnya. Ashruna jaddan min jududil Mustafa yajib alaina hibzuhum bila khafa khudhum ala tartibi Abdul Muttalib Fahashimun abdu manafib ham tusib Qusayyun ma'kila bin summa murrah Ka'bun lu'ayyun ghalibun lumurrah Fihrun yalihi malikun wan nadharu kinanatun khuzaimatun mushtahiru Mudarikatun Ilyasu min humma mudhar nizaru ma'ma'an rija'a fil khabar wadhiba lahum adnana ya fasihu kaima yatimun nasabu sahihu min jihatil aba wa aidan nisbatuh min jihatil ummi tajib ma'rifatu ummun nabi sahibil mafakhiri aminatun bintun liwah bitahiri ibnun li abdi manafin alil qadri ibnun li zuhrah kila bin fadari fa ummu taha ma abihi tajtami fi jaddihi kila bin ya hadastami. Itu pas itu 20 tak hitung aja. Nah coba hitung itulah syuruna jaddan min judidil Mustafa yajib alaina hibzuhum bila khafa. 20 kakek Rasulullah, wajib atas kita mengingat mereka tanpa samar. Khudhum, ambil mereka al tertib berurutan. Pertama nomor itu sambil tak Abdul Muttalib, kedua Pak Hashimun, ketiga Abdul Manaf. Ifham tusib, pahami maka kau benar. Berapa puting sudah? 3 kah? 4 ulang. Qusayyun. Nomor 5 ma'kilabin, kilab. Berapa sudah? 5 kah? Summa murrah 6. Ka'bun 7. Lu'ayyun 8. Ghalibun 9. Zumurrah. Kemudian Fihrun. Fihrun ke berapa? 10 kah? 10. Yalihi setelahnya Malikun. Malikun 11. Wan nadru 12. Kinana 13. Khuzaimah 14. Mushtahir terkenal 15 ulang nih. Mudarikatun 15. Ilyasu 16. Minhum termasuk mereka Ma'mudhar. Ini Mu'udhar ke berapa? 17 kah? 17. Nizar 18. Ma'ad beserta ma'ad 18. Kan ada dulu di mana yang keredanya nih. Kalau pindah salah nomor nih. Abdul Muttalib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Nizar tuh 18. Di mana salah nomornya tadi ya? Abdul Muttalib 1, Hashim 2, Abdul Manaf 3, Qusayyun 4,
Kilab 5, Murrah 6, Ka'bun 7, Lu'ayyun 8, Ghalibun 9, Fihrun 10, Malikun 11, Nadar 12, Kinanah 13, Khuzaimah 14, Mudrikah 15, Ilyas 16, Mudar 17. Kan dulu. Gimana aku yang kurang nih? Mudrikah berapa tadi? Mudar 17. Mudar 17, Nizar 18, Ma'ad 19. Tambahkan yang terakhir Adnan 20. Ini 20 beratan lah, di mana ada yang kurang ya? Nyepas 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya. Mudar itu 17, Nizar 18, Ma'ad 19, Adnan 20. Nah, itu dari kakek, dari yang mama bang, min jihatil aba. Wa aidun nisbatuh, juga nasab Rasulullah dari pihak mama, tajib ma'rifatuh, wajib mengenalnya. Umun Nabi, mamanya Rasulullah, sahibil mafakhir, yang punya kebanggaan. Dialah Aminah bintu Wahab langaran Abah Sidin, Wahab At-Tahir, Wahab bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini lain Abdi Manaf yang di atas lah, berbeda. Al-Qadri, Ibnun bin Zuhrah bin Kilab. Nah, mbah itu habis saya dah Padri ketahui olehmu. Fa ummu Toha, mama Rasulullah beserta abah Rasulullah, tajtami, ketemunya fi jaddihi, di kakek Rasulullah yang namanya Kilab. Jadi Kilab tadi kan sama tuh, di atas ada juga Kilab tadi lah. Ketemunya di situ. Ya hada, wahai kamu, istami', dengarkanlah. Fa amanasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi fa huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim bin Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Ka'ab ibni Lu'ay bil Hamzah wa tarkihi ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar atau Nazar ibni Ma'ad ibni Adnan. Titik lah. Wal ijma'u mun'aqidun ala hadan nasabi ila Adnan. Ijma' terbentuk atas ini nasab sampai ke Adnan. Jadi jangan hendak berlimpat-limpat lah, cukup dengan Adnan. Walaysa fima ba'dahu, tidak ada setelah itu sampai ila Adama tariqun sahihun. Walaysa fima ba'dahu ila Adama tariqun sahihun, tidak ada setelah itu sampai ke Nabi Adam jalur yang sahih, yang akurat di kita. Walaupun kita semua anak Nabi tapi kada jalurnya kada akurat lagi. Fima yunqalu, pada yang diriwayatkan. Wa manasabuhu, adapun nasab ibunya Rasulullah min jihati ummihi, daripada pihak ibu Rasulullah Fahiyah, yaitu Aminatu bintu Wahab bin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah. Wa Abdu Manaf hadza, Abdu Manaf yang ini, ghairu, bukan Abdi Manaf jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Abdu Manaf yang ini bukan Abdi Manaf kakeknya Rasulullah. Lain Abdu Manaf yang di atas tadi, lain pulang aja. Nah, kemudiannya Zuhrah bin siapa? Zuhrah ibni Kilab bin Kilab. Ahadi ajdadihi sallallahu alaihi wasallam. Kilab ini salah satu kakek-kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada jitami'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu fi jaddihi Kilabin, maka ketemulah ma'ahu sertanya sallallahu alaihi wasallam ummuhu, ibunya, fi jaddihi, pada kakeknya Kilab, ketemunya di Kilab. Wah, tamat kah? Wajibu, wajib. Ruginya kada turun hari inilah, maka khotimah nih.
Wa yajibu an ya'lama annahu sallallahu alaihi wasallam abyadu, wajib mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya abyad, berkulit apa, putih. Apa tuh di dalam syair tuh, ka'annaka khuliqta kama tasya'u, ya kah? Rasulullah iya pian dicipta model nang kaya request pian, ya kah? Model nang kaya kehendak pian, bentuk mata harus begini, bentuk hidung harus begini, bibir harus begini, perawakan begini, rambut begini. Saking sempurnanya bentuk fisik Rasulullah itu, ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Iya benar pian ini dicipta sesuai lawan kemauan pian cemapa jadinya. Padahal Tuhan yang menghendaki, tapi diciptanya tuh sempurnanya tuh model yang kayak pintaan Rasulullah langsung. Abyad, berkulit putih. Musyrabun bihumratin, campuran kemerah-merahan. Nya putih itu kan ada putih yang putih aja. Karena ada campurannya. Ada juga campurannya itu ada yang kekuning-kuningan, ada putihnya Rasulullah, putihnya kemerah-merahan. Nah, tadi rambut Nabi lebat, jarkan gitu tuh. Perawakan, ketinggian banar, kada jangkung, kada juga lah, pendek kada juga. Tapi kini Nabi itu munnya batatayan, pasti Nabi itu tertinggi pada yang lain. Nah itu uniknya. Amun berdiri berjajar, ya lah, sejajar berdiri. Nabi itu kena yang tertinggi tak, tertinggi. Kada mau yang perandahnya kada mau. Pasti Nabi itu tertinggi. Tapi jangkung yang menjulang kada juga. Berjalan itu model nang kaya menuruni bukit jar. Tegap orang toh mun turun pada keturunan jembatan toh. Maulah berjalan bertunduk gitu. Ya pasti mencagatakan awak. Kada bungkuk, artinya Nabi itu berjalan. Itu dari segi fisik. Dari segi suara pembagusnya. Namun sudah Rasulullah yang membaca Al-Quran, kadang-kadang orang kafir pun sebenarnya ingin mendengarkan Rasulullah membacakan Al-Quran. Tapi napa yo gengsinya nih tuh yang tinggi benar, gengsinya. Alama qalahu, atas yang dikatakan oleh sebahagian mereka. Kalau rambut pang Nabi cuma apa ya? Rambut Nabi sisir belah tengah. Tapi belah tengah tuh kan kok jadi tiru-tiru, ya kah? Nyari jaya loco ya kah? Pas nurutin belah tengah malah loco jadinya ya kah? Rambut pakai minyak itu sidin tak? Minyak rambut. Awak sidin harum, tangan sidin lembut. Jar sahabat, tidak pernah aku menyentuh tangan selembut tangan Rasulullah. Amunnya satu tempat pernah datangi sidin, bebakas harumnya, ya kah? Harumnya tuh bebakas. Ya, zat sidin itu asli harum sudah. Padahal zatnya sudah asli harum, tapi
pakai minyak harum pulang. Nah, amunnya datang ke suatu tempat gelap, tang ada tarangnya. Siti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah waktu menjahit tegugur jarum di lantai, gagap kada dapat. Datang Nabi, kolehan jarumnya, maka nur cahaya beikung, ada sorong malah baambayang yang ada kawa. Nah, dari segi fisik setidaknya yang berulah cinta Rasulullah itu pulang dari segi fisik orang ketujuh sudah. Ya kan gitu ya kah? Yang memulah orang ketujuh itu di samping akhlak, fisik. Nah, fisik Nabi itu sudah menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi sampai akhlaknya hanya ingin melihat sudah. Orang melihat itu melihat benar kada kau jauh mencengangi benar. Tertunduk. Kenapa jadi tertunduk? Wibawanya tuh. Tapi ya Nabi Yusuf wanita pernah terfitnah, tergoda sampai mereka melukai tangan mereka sendiri ketika disajikan oleh Siti Zulaikha sayuran buahan untuk dikupas. Saat itu disuruhlah Nabi Yusuf untuk keluar dari kamarnya. Keluar Nabi Yusuf, "Ma hadza basyara in huwa illa malakun karim." Kata wanita saat itu, ini bukan manusia. Ya kan? Melihat kebungasan. Ini bukan manusia. Ini malaikat. Ya kan? Sampai iris tangan. Itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu lebih indah daripada Nabi Yusuf. Kenapa? Nah, rupa Nabi Muhammad itu tidak menimbulkan fitnah. Ya kan? Ketampanannya tidak menimbulkan fitnah. Itu bedanya, keunggulannya. Sayyiduna Abdullah, orang tua Rasulullah. Ada bebinian yang hendak benar lawan abah Rasulullah itu. Bahasa kita tuh minta zinahi. Tapi Yahudi minta zinahi. Saking kehendakannya. Karena diherani Sidin. Nah, pas sudah Sidin menikah dengan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Nah, sakanya binian tadi kan tahu lagi lawan Abdullah. Takutnya Abdullah, kenapa ikam hari ini kada sama lawan hari semalam? Nah, semalam tuh pindah kegilaan benar, ya kah? Tapi lakiannya larang. Nah, kada meheran nih. Jawabnya ayolah bibinian Yahudi tadi. Oh, semalam itu jangan ngaran Yahudi ini kan ahlul kitabnya. Aku melihat ada nur kenabian pada dirimu. Aku mengharap bila engkau titipkan benih itu ke badanku, aku yang akan melahirkan seorang nabi itu. Harapannya itu harapannya untingannya Nabi Muhammad gitu padahal. Tapi ketika Abdullah menikah dengan Siti Aminah, nah, fatalaqqa sulbu Abdillahi, betul? Itu kah? Falqaha ila batniha fadammathu ahsya'uha bima'unatillahi muhafazatan ala haqqi hadhid durrati wasawniha. Kan kita di dalam mengaji samtid darar ya kah? Nah, dititipkan oleh Abdullah nur kenabian itu ke rahim Siti Aminah. Nah, sejak hari itu situ sini bibinian tadi kada hendak lagi. Artinya suasana menjadi biasa aja sudah normal. Nah, asalnya di diri Abdullah, jadi Abdullah itu dihandaki beginian benar gitu. Memang ada daya tariknya. Nah, wa ahadza inilah akhiru ma yassarallahu bihi, akhir yang memudahkan Allah dengannya min fadlihi dari karunia-Nya. Wa sallallahu
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahli baitihi merahmati Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan atas sahabat-sahabatnya wa ala ahli baitihi dan atas ahlul baitnya kullama dzakarahu dzakirun. Setiap kali mengingatnya orang-orang yang mengingat, wa ghafila an dzikrihil ghafilun, dan lupa dari mengingatnya orang-orang yang lupa. Lupa dari mengingatnya orang-orang yang lupa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Di surga doa terakhir orang-orang surga